Selamat datang di podcast Cerita Desa Wisata, podcast yang akan membahas seputar desa wisata, alam, budaya, dan tentunya tentang lapangan. Sebelum kita masuk, kita pantun dulu nggak sih? Jangan lupa cakepnya ya. Pergi liburan menikmati panorama. Cakep. Udara segar menenangkan suasana. Cakep. Lewat podcast kita berbagi cerita Cakep. tentang pariwisata yang penuh makna. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yaitu Desa Wisata Pangambatan. Desa ini dikenal memiliki pemandangan alam yang indah, udara yang sejuk, serta berbagai spot wisata menarik yang bisa dinikmati oleh para wisatawan. Dan yang paling menarik, aku tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh kakak FPS dari sana yang tentunya sudah berpengalaman. Boleh nih kita sapa-sapa dulu. Halo Bang, halo Kak. Boleh nih perkenalan dulu mulai dari nama dan perannya selama di FPS tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Rivaldo Tobasa Saragih Turnip. Peran saya selama FVS yaitu sebagai ketua FVS. Ya, halo teman-teman, nama aku Farha Yumna. Di sini aku sebagai tim media. Hai teman-teman semuanya, kebetulan kami sama-sama tim media. Oke, terima kasih Bang, terima kasih Kak telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita di podcast kali ini bersama kami. Ayo teman-teman kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke Bang, kalau boleh tahu nih, sebelum mengikuti kegiatan FPS atau File Project Study, apakah kakak sebelumnya sudah pernah mendengar tentang Desa Pangambatan? Sebelumnya itu sebenarnya udah kenal dan kebetulan kan, karena kebetulan saya dekat dengan rumah saya dekat dengan Pangambatan dan sebetulnya juga cutting tahun lalu juga udah ada yang FVS di sana. Jadi kami memilih untuk meneruskan dan mencari tahu lagi tentang Pangambatan dan akhirnya memutuskan FVS di situ. Oh, oke. Nah, lalu ketika pertama kali sampai di desa tersebut, bagaimana kesan abang dan kakak? Kesan kasih. Gimana kasih? Awal-awal nyampe tuh kayak, wow, gimana sih itu kesannya? Jujur takjub sih, ngeliat desanya takjub. Bagus Ya, banget. Kebetulan Bagus kan banget. posko kami itu buka pintu langsung view-nya bukit gunung Bukit gitu. gunung. Wow. Ya. Nah, apakah ada sesuatu yang langsung membuat kakak atau abang tertarik? Mungkin berbeda dari yang kakak bayangkan sebelumnya gitu. Kalau dari kami sih ngelihat potensi alamnya kan bagus ya. Mm-mm. Cuma ternyata dari masyarakatnya sendiri itu belum mengembangkan itu. Jadi kami ini tertarik nih untuk mempromosikan keterjukannya itu gitu. Apa tadi kak nama promosinya apa tadi? Promosi Digital digital. promosi. Digital melalui promosi. Instagram. Oh. Nah, untuk para pendengar atau teman-teman kita yang ada di sini mungkin belum terlalu familiar tentang Desa Wisata Pangambatan. Boleh nih Kak ceritakan sedikit tentang Desa Pangambatan dan seperti apa desa tersebut dan apa saja potensi yang dimiliki. Desa Pangambatan itu sebenarnya di dataran tinggi ya. Jadi dia berada di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Posisinya cukup strategis dan ini salah satu desa yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun. Jadi dia desa paling ujung untuk perbatasan antar kabupaten. Wah, Terus uniknya itu juga desa ini cukup unik karena dikenal sebagai desa Sipituhuta, yaitu desa ini termasuk dalam salah satu dari desa Sipituhuta di Kecamatan Merek. Karena di Kecamatan Merek itu ada tujuh desa dan desa ini juga uniknya itu karena dijuluki dengan 7 Sipituhuta, Desa Pangambatan ini bisa masyarakatnya khususnya masyarakat Desa Pangambatan bisa 3 bahasa dia. 3 bahasa. Hampir seluruh bahkan sampai anak-anak kecil bisa menggunakan 3 bahasa yaitu Batak Toba, Batak Karo dan Batak Simalungun. Gitu. Bisa, tiga-tiganya bisa gitu. Tiga-tiganya. Wah, keren sih. Nah, jadi menurut abang, menurut kakak nih, apa yang menjadi daya tarik utama di Desa Pangambatan bagi para wisatawan? Sebenarnya ya, kalau daya tarik utama di Pangambatan itu gajah boboknya sendiri. Alamnya. Alam, tapi
banyak yang orang tahu Gajah Bobo itu bukan di Pangambatan. Jadi kalau setiap kita bilang Gajah Bobo, orang tuh taunya pasti Tongging. Oh, Tongging. Beda lagi Beda. gitu ya desanya. Karena mereka tetanggaan nih kan. Jadi kalau kita bilang Gajah Bobo, orang pasti bilangnya Tongging, padahal itu Pangambatan. Jadi daya tarik utama di Pangambatan itu ada si Gajah Bobo ini. Tapi setelah berapa minggu kami menelusuri desa selama FPS, ternyata kami menemukan hal yang lebih menarik lagi dari si Gajah Bobo ini. Apa tuh, Kak? Yaitu ada budayanya. Nah, di Pangambatan ini ternyata ada 3 rumah adat. 3 rumah adat. Rumah adat Rumah sebenarnya itu rumah adat Karo, tapi karena mereka itu si Pituhuta kan, jadi tuh udah ada dimodifikasi gitu. Jadi kayak campuran lah rumah adatnya. Karena mereka kan ada Karo, Simalungun sama Toba di sana. Tuh. Tapi sayangnya itu kita tuh nggak tahu silsilah dari rumah adat itu dari awal itu gimana. Wah, Setelah kami sampai akhir kami FPS, kami tuh tetap nyari tentang informasi rumah adat ini. Ternyata sampai sekarang belum dapat. Iya, itu sih yang disayangkan. Padahal itu bisa jadi keunikannya ya, keunikan, iya, keunikannya. mungkin hampir mirip kayak desa wisata desa budaya Dokan sama Lingga kan. Karena mereka ngebahas tentang budaya. Sayangnya itu sih di Pangambatan. Gak ada yang tahu silsilah dari awal si rumah adat itu. Wah, sayang kali ya. Oke, selain potensi wisata alam tadi ya, Kak, apakah ada juga potensi budaya atau kegiatan masyarakat yang bisa menjadi pengalaman menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke sana? Oh, mungkin dikhususkan di Pangambatan itu kan alam sama buatan sih. Karena di sana ada sebenarnya bisa dibilang bukan desa wisata, tapi kawasan wisata. Kawasan wisata. Desa ini termasuk kawasan wisata karena ada 7 wisata di sana. Ada air terjun Piso, ada Sapojuma, ada Lokemban, Maulana Cafe, Taman Simalem, sama Gajah Bobo tadi alam. Tapi memang fokusnya di Gajah Bobo, Desa Pangambatan, karena yang lain itu selain daripada Gajah Bobo masih yang megang itu swasta. Bukan pemerintahan desa, masih swasta. Karena buatan tadi Iya. ya. Itu Gajah Bobo gimana sih ceritanya kok? Gajah Bobo maksudnya itu hewan ya. Aku kasih pernah berpikir itu gajah nggak sih yang dia bobo gitu. Kalau sekilas dilihat dari jalan memang bentuknya seperti gajah tidur. Gajah lagi Iya. kayak tidur gitu ya. Kebetulan kami kemarin pas FVS bersama mereka juga, kami nyari spot terbaik untuk nyari spot. Memang bentuknya seperti gajah, kami juga nemu kemarin. Memang Betul mirip gajah ya betul. lagi bobo Dari gitu. belalainya, dari kepalanya hingga badannya. Itu bukit ya? Bukit. Bukit. Jadi kalau semisal itu hilang ya berarti nggak jadi gajah bobo dong. Betul. Bukit Gajah- Bobo mungkin jadi. Bukit Bobo ya. Bukit Bobo. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengalaman nih. Pengalaman kakak, abang selama menjalani kegiatan file project study di Desa Wisata Pangambatan seperti apa tuh? Mungkin ada enaknya, ada nggak enaknya Enak nggak banget sih? nggak sih? Enak banget nggak sih? Dienakin. Oh iya, enak. Enak gak enak itu pasti ada sih. Iya. Pasti ada enaknya, ada enggaknya. Yang enaknya tuh gimana, Kak? Enaknya ya Yang dari enaknya dulu deh. Ya, enaknya dulu. Yang gak enaknya itu kan 40 hari. Dengan waktu 40 hari itu sebenarnya terbatas untuk FVS. Karena kan kita belum tahu apa-apa tentang desa, belum pendekatan sama orang desa. Sementara kami kemarin nyampe kurang lebih seminggu baru bisa dekat sama orang desa, sama masyarakatnya, ibu-ibu, mau kami sih kayak gitu. Jadi 40 hari itu mungkin kurang ya maksimal lah untuk kegiatan FVS. Tapi itu kami maksimalkan selama 40 hari kami selama 10 hari mungkin kurang lebih seminggu lah kenal sama orang desa. Terus sisanya ya program kerja kami laksanakan. Karena kan masyarakat desanya juga kan petani ya mayoritasnya. Ya betul. Jadi itu yang lumayan agak struggle untuk pendekatan sama masyarakat. Tani. Waktunya ya. Iya. Ya. Nah, boleh nih Bang ceritakan kegiatan apa saja yang dilakukan selama FPS di sana. Program tadi yang Abang bilang. Program Lomba ya, lomba ya. lomba termasuk. Kan kami kan ngambil judul apanya? Digital Judul promosi FVS, ya. Digital promosi desa wisata. Jadi kami kemarin sempat buat lomba vlog dan itu cukup sukses lah bisa dibilang ya. Karena kan Lomba vlog yang bisa diikuti seluruh masyarakatnya gitu. sebenarnya Iya. bukan ini masyarakat tapi anak sekolah. SMK. Oh,
Di sana iya, ada iya. satu SMK Taruna Merek. Mm-mm. Kami fokuskan ke kelas 11 dan 12. Itu cukup banyak juga yang mau ikut kemarin lombanya, dan itu mereka buat vlognya terus dikirimin ke apa? Diposting di IG Instagram kami juga, IG. FVS. Tembus juga kemarin berapa ribu? 30.000. 30.000 ya? views. Kayaknya kasih pernah tengok tuh di akun IG kampus. Iya. Tapi memang lombanya itu memang kami khususkan untuk mempromosikan desa. Oh, Sesuai biar judul ya. Jadi vlog yang mereka gunakan tuh desa. Jadi kayak objek-objek wisata yang ada di Pangambatan atau alamnya atau kayak budayanya. Jadi mereka fokus ngevlog di daerah Pangambatan aja, nge-up tentang objek wisata atau destinasi yang bisa dikenalkan lagi sama orang luar. Kayak yang kami bilang tadi, semua hampir ya objek-objek wisata yang di Pangambatan itu orang taunya itu di Tongging. Oh iya. Ya, makanya kami ngefokusin untuk lomba vlog di daerah Pangambatan. Jadi kayak highlight Sapu Juma nih Pangambatan gitu, Gajah Bobo nih Pangambatan kayak gitu. Tapi sebelum masuk ke vlog, kami buat vlog kemarin, udah kami terlebih dahulu edukasikan apa itu media promosi. Oh, ke edukasi dulu. anak SMA. Setelah edukasi baru buat lomba. Tapi menurutku cukup menarik sih, karena programnya dengan begitu kan banyak nih nggak tahu gitu kan. Saya sendiri pun bingung. Oh, tadi 3 suku nih. Ih, keren sih, cukup menarik. Nah, jadi dengan adanya seperti itu, jadi orang bisa lebih tahu detailnya gitu. Karena kan di sana campuran ya kak ya. Campuran. Nah, selama kegiatan tersebut, apakah kakak dan tim juga berinteraksi langsung dengan masyarakat? Cukup berinteraksi. Dan masyarakat juga terima kami dengan baik. Programnya bisa diterima dengan Betul. baik gitu. Bahkan kami sedekat itu sih sama anak-anak Karang Tarunanya. Ya. Bahkan itu Mereka dukung banget. bukan hanya masyarakat warga inilah ya, orang tua lah dia bilang ya. Bahkan sampai anak-anak juga Iya. datang aja tiap hari ke posko. Wah, Ada aja yang mau ditanya di posko. iya sih. Karena dengan program itu mungkin mereka belum tahu kali apa sih program apa sih gitu kan. Mungkin agak shock dikit juga gitu ya. Nah, tapi keren. Jadi itu dari vlognya itu mereka dapat hadiah dong. Dapat Dapat. Pasti dapat. Dapat ya. uang tunai sama itu kemarin. Sertifikat plakat. Oh, iya, keren. Itu mungkin jadi pengalaman mereka lah yang cukup susah dilupain ya. Pasti ketagihan kali itu. Udah. Betul. Bagian banget. Jadi ya anak-anak di sana pun lebih maksudnya lebih mau untuk mengembangkan wisatanya desanya tersebut gitu. Nah, bagaimana pengalaman kakak ketika berinteraksi dengan masyarakat lokal di sana? Ya kalau misalkan kayak kami nih, kalau kayak Valdo kan emang udah satu inilah kalau Memang dibilang akamsi. memang akamsi. Oh, akamsi, ya. Apalagi kalau misalkan kayak si Kasini kan juga satu suku ya Kasih, Iya. satu marga gitu. Sulitnya tuh kebetulan di aku sih, kayak aku kan Jawa ya, Oh. jadi interaksi sama mereka tuh Iya agak kuras. agak kuras tenaga banget sih. Pertama dari bahasa. Kalau misalkan lagi kumpul nih ngobrol, apalagi kalau udah sama Valdo, itu pasti mereka menggunakan bahasa daerah sendiri. Jadi kakak bingung, Bingung. Iya, apa sih jadi ngomongin apa? iya kayak perlu translatornya gitu. Tapi saya juga agak bingung karena kan aku Karo ya. Dan di sana itu kan 3 bahasa. Jadi dia ngerti 3 bahasa. Jadi kalau dia udah ngumpul semuanya 3 bahasa, kami kayak ini Oh, bahasa coba kayak pokoknya kalau mereka ketawa ya kami ketawa. Kalau ini kami Walaupun diem. sebenarnya nggak tahu ya, Nggak nggak tahu ngerti. apa-apa gitu lah, tapi ikut-ikut aja gitu. Tapi mereka baik banget. sih. Iya, biarpun Apapun gitu. yang kegiatan kami lakuin tuh Mereka mereka bantu. dukung, mereka bantu. Ya udah ikuti aja gitu ya. Toleransi ikut. Karena kan di sana kan 99% itu masyarakatnya Kristen Protestan Simalungun. Dan kami nyampe di sana diceritain sama masyarakat desa cuman ada 1 orang di situ yang beragama Muslim. Muslim. Satu Satu orang dan Guru itu guru SD. tidak pernah sama sekali diganggu. Yang 1 orang guru SD, Wah. SD Pangambatan. Memang toleransinya kuat. Mereka nggak masalah kalau soal-soal begitu. Jadi itu kalau di sekolah-sekolah itu mereka menggunakan bahasa yang mana dulu nih bang? Lebih ke fokus ke Batak, Toba, Simalungun atau Karo nih? Harusnya Simalungun. Harusnya Simalungun. Simalungun. Cuman Karena- aku agak penasaran kayak, loh ini tempatnya di Karo, Iya. tapi bahasanya Simalungun gitu. Betul. Bahasa Simalungun.
Kok bisa ya? Karena memang mungkin karena dari Perbatasan kali perbatasan mungkin. dan gereja juga, pengaruh dari gereja juga kan, difokuskan dari gereja ya. Ya memang basisnya bahasa Simalungun ya, diajarkan ke anak-anak juga bahasa Simalungun gitu. Kalau kata teman kasih tadi katanya itu deket ini Pematang Raya. Iya. Sebenarnya deket ya, mungkin cukup dekat lah, 20 kiloan dari raya. Karena kan perbatasan setelah dari Merek, Simpang Merek, Pangambatan ke dalam, baru perbatasan di Bukit Sipio-Piso. Kalau teman-teman tahu, Bukit Sipio-Piso itu perbatasannya. Oh. Di bawah kaki Gunung Sipio-Piso itu ada nanti perbatasan antara Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun. Simalungun. Bukit Gundul dah Bukit kalau Gundul. familiarnya. Kalau familiarnya Bukit Gundul. Tapi sebenarnya kalau maksudnya wisatawan pergi ke sana nggak bingung lagi ya mau kemana karena wisatanya banyak gitu Betul. loh, dekat-dekat juga kan dengan Betul. yang lain, desa wisata yang lain gitu. Tapi mungkin orang kakak lebih ke ini karena ini harus perlu dikembangkan. Dengan program yang tadi itu cukup tertarik sih, cukup membantu gitu. Nah, walaupun desa Pangambatan memiliki banyak potensi wisata yang menarik, tentu dalam proses pengembangannya juga ada berbagai tantangan yang dihadapi. Bisa nih kayak orang Abang bikin program digital promosi, apa sih tantangannya? Pastinya ada dong, masa nggak ada sih? Tantangannya itu ya itu tadi, balik lagi ke masyarakatnya. Memang ya 100% ada, bisa dibilang masyarakatnya itu mayoritas petani. Jadi mereka tidak ada waktu untuk pariwisata, memang kurang lah. Karena memang sehari-hari mereka dari pagi sampai sore itu bertani. Bahkan anak muda sekalipun ya, mereka misalkan sekolah. Pulang Tapi tuh kebanyakan juga mereka tuh sekolahnya nggak di situ, ada yang sekolah di luar gitu. Sekolah keluar. ada Karena di pun yang sana, sekolah di situ pulangnya pasti bantu Berladang. bertani lagi. karena di sana juga masyarakat anak-anak SD-nya itu cuman ini ada SD di sana, SMP nggak ada, SMA nggak ada. Jadi mereka anak-anak muda ya ke sekolah keluar. Oh, SD aja lah ya berarti. SD aja tuh. Tapi sayang ya, maksudnya nggak bisa langsung ikut Iya, berinteraksi. tantangan utamanya SDM. Bisa dibilang SDM. Padahal potensinya banyak ya. Banyak. Tapi banget. itu dia, iya sih. Even tadi. Karang Tarunanya pun kurang untuk kontribusi dalam Betul. pariwisata. Kurang. Oh, ada Karang Taruna juga ya. Tapi ada sih yang beberapa fokus ke pariwisata juga, kayak join ke SIV. Ada. Oh, Kan Ke di Paralayang. Iya, ya, ke Paralayang. di Gajah Bobo itu kan ada para layang. para layang. Iya, saya juga kemarin tahun lalu baru tahu kalau di situ ada para layang. Jadi terbang pakai parasut, terbangnya dari Gajah Bobo, turunnya di Tongging, Wisma Sibaya. Langsung ke Sibaya. Sibaya. Wisma Terbang. Wisma Sibaya. Oh, bukan ke Gunung Sibaya. oh iya. Berarti itulah, para layang pun termasuk dari daya tariknya juga ya. Termasuk. Dan para layang juga ada orang-orang desa Pangambatan yang jadi pilot sekarang. Pilot Paralayang. Pilot para layang. Wah, tetap dari desanya itu ya. Berarti itu ya. Terus menurut kakak, abang, apakah tantangan tersebut lebih berkaitan dengan infrastruktur, promosi wisata, atau pengelolaan destinasi wisata? Adakah kayak tantangan di bagian infrastrukturnya, fasilitasnya, promosi wisatanya, dan pengelolaan destinasi? Lebih ke promosi dan pengelolaan sih ya. Kalau promosi itu kan juga bagian dari pengelolaan ya. Iya. Itu sih. Kayak mereka tuh kurang kontribusi untuk pengelolaan pariwisatanya gitu. Kalau promosi gimana juga ya, karena kan lebih banyak yang swasta di situ. Betul. Oh, swasta. Jadi kayak mereka yang ngebuat Instagram ya punya mereka sendiri, kafe mereka sendiri. Jadi mereka nggak sangkut pautin itu ke desa. Makanya orang tuh lebih banyak tahu, ya udah ini Sapu Juma, ini Loken, nggak ada yang tahu itu Pangambatan. Betul. Meskipun yang jaga kayak Sapu Juma sama Gajah Bobo itu Loken, memang atau orang-orang lokal, orang Pangambatan yang jaga retribusi. Mereka kedapatan bagian yang gitulah, bagian yang untuk retribusi masuk gitu. Kalau untuk pengelola inti kayak ngatur ini segala macam nggak ada. Sayang banget ya. Sayangnya di situ. Pengelolaannya sih. Bahkan Gajah Bobo juga yang ngelola tuh komunitas kuli kita tadi kan, para layang tadi. Kalau misalkan dari masyarakatnya paling cuma itu lah kayak tadi. Paling mereka jualan di atas atau retribusi untuk masuk gitu. Padahal potensinya bagus. Jadi di desa itu ladang aja itu view-nya langsung Danau Toba. Ladang di sana, kawasan pertanian di Pangambatan itu view-nya Danau Toba. Iya, karena emang dekat dengan Danau Toba juga ya. Kalau memang misalnya SDM-nya mereka
desa Pangambatan itu bagus, bisa aja mereka buat agrowisata view Danau Toba gitu. Iya. Kan bisa aja sebenarnya. Cuman karena memang kekurangan, ya balik lagi tadi mereka fokus ke pertanian, kurang SDM-nya, kurang minat lah untuk belum merasakan. Karena di sana budayanya merasakan dulu baru mau gitu. Iya, iya. Jadi ngomong-ngomong soal pertanian yang mereka hasilkan apa tuh Kak? Banyak. Kopi atau apa? Lebih dominan lah, lebih Dominan fokus gitu. Jeruk bawang, Jeruk bawang. sama cabai, Tomat sayur, nggak juga? tomat juga. Tapi kasih pernah dengar kopi? Kopi juga, Kopi ya, kopi Arabica. kopi Arabica. Iya. Karena di kopi di sana dan bedanya kopi di sana sama di Sidikalang. Kalau Sidikalang kan robusta, jadi biji-bijinya itu biji di Sidikalang kecil. Kalau di Pangambatan bijinya lebih gede, lebih besar-besar. Gitu. Oh, berarti itu termasuk ini juga ya, mereka lebih fokus ke pertanian karena kita tahu lah ya kopi Arabica kayak Ya, mana. memang menghasilkan, lebih menghasilkan daripada pertanian menurut Iya. mereka. Ya daripada pariwisata Betul. tadi. Iya sih, sayang sih sebenarnya. Kenapa sih nggak dua-duanya aja ya kan? Iya. Iya benar. Nah, menurut Kakak, Abang bagaimana peran mahasiswa atau program seperti FIS dalam membantu mengatasi tantangan tersebut? Program yang tadi bagaimana gitu? Membantu mengatasi tantangannya. Sebenarnya kalau misalkan kayak kita nih lagi nggak jalani FPS, mereka tuh sebenarnya mau kontribusi, tapi ketika kami udah nggak melaksanakan FPS itu, ya mereka kayak ya udah aja gitu. Stop di situ Iya, aja gitu. Iya. Karena mereka tuh kayak istilahnya harus dirangkul, harus didorong gitu. Oh. Betul, karena kayak FVS tahun lalu orang Bang Rehan kalau kenal, orang abang itu udah sempat buat Branding. produk ini teh dari kulit kopi, Kulit. Kaskara namanya. Ih. Tahu? Belum Pernah dengar nggak dengar. Kaskara? Cuman agak menarik dari kulit kopi Teh. jadi teh. Jadi Dari teh. teh. Dan itu sudah sempat jadi produk dan udah dimasukin juga ke Sopo Juma kemarin, cuman balik lagi situ nggak jalan. Nggak jalan. Iya. Ya udah sampai di situ aja ya. Nggak ada yang lanjutin. Padahal kalau dikembangin ya gimana? Bisa jadi keuntungan juga iya, kan buat betul. mereka. Di lo kan katanya ngambil sampel ke Pangambatan ya? Iya. Cuman sebatas gitu doang, nggak dilanjut. Iya, karena selesai orang si Bang Rehan ini FPS, udah nggak ada yang lanjutin. Bahkan promosi yang kami buat pun kami kan melalui IG, melalui TikTok. Iya. Ya setelah kami lepas dari situ ya udah nggak ada kayak lanjutan lagi untuk promosi desa itu gitu. Sayang banget Iya, ya. nggak ada yang fokus untuk ngelola itu sih sebenarnya. Pokdarwisnya sih ya kurangnya. Kurang ya. Ada nggak sih? Pokdarusnya kayaknya belum nggak sih? Belum. Mereka ada. lebih ke Karang Taruna. Tapi itulah Karang Tarunanya juga kalau nggak ada yang ngerangkul, nggak ada yang ngajak ya mereka ya udah enggak gitu. Lebih baik aku berladang, aku dapat uang gitu sih kalau pemikiran lebih mereka. cepat gitu Iya. kan. Mungkin kalau ada satu tuh yang ngajak Pasti serius bisa. kayaknya mau tuh. Karena mereka di sana tuh orangnya pada ya sebenarnya mau kalau diajak, kalau ada yang ngerangkul. Tapi kalau nggak ada yang ngeduluanin kayak ayo kita buat kayak gini atau apa, Ya nggak mereka ada. tetap pasif. Iya sih. Jadi kalau soal infrastruktur tadi berarti jalan ke sana bagus jalannya. Bagus banget. Bahkan sampai jalan ke ladang pun bagus. Wah, Iya benar. Iya, nggak ada jalan berlubang tuh apa. gak ada. Nggak ada. Berarti harusnya kalau ini tinggal mereka mau aja itu udah gampang sih. Iya. Gampang ya sih Permasalahannya cuma itu maunya. maunya. Itu susah. Internet juga bagus di sana. Bagus. Bagus. Walaupun sebenarnya orang bilang itu desa terpencil, maksudnya di Iya. pedalaman gitu ya. Betul. Kalau dari jalan raya lah, biasanya itu nggak kelihatan, nggak bakal kelihatan. Karena posisinya memang Di bawah Di banget. bawah. Di bawah. Kalau kalian mau ke Tongging aja tuh, kan ngelewatin. Nggak Iya. bakal ngelihat kalau Kalau kalian misalkan turun ada ke jalan bawah. mau ke Betul. bawah. Tapi giliran kalau kita udah jalan masuk ke desa, wah asli. Wah, bagus, Cakep bagus banget. Kan dari atas kelihatan Gajah Bobo, View Bukit Toba. Gunung, Danau Toba, semua kelihatan. Masih asri gitu ya. Asli Banget. banget. Sayang sih. Jadi pengen ke sana sebenarnya. Wajib sih. Harus ke sana. Karena kalau udah di Pangambatan, Mm-mm. asli beneran nggak mau pulang. Beneran terhambat sih di situ. Beneran nggak mau pulang saking betahnya di situ. Apalagi kayak kehangatan masyarakatnya itu bener-bener peduli. Terus kami tuh menganggap mereka tuh bukan sebagai masyarakat, tapi udah kayak keluarga kami. Iya. Even kami Iya. kesusahan, mereka tuh nanti mau ngantri kami sayur. Iya. Wah. Waktu di minggu pertama nih, kan belum kenal nih ya. Tapi Karang Tarunnya udah ngasih Sayur sebanyak tuh itu. segoni-goni gede kayak cabai Bahkan bawang. sampai kadang sayuran tuh sampai busuk-busuk, nanti tetap ngantri buah jeruk. Even kalau misalkan kami buat program nih, kami nggak perlu repot-repot untuk kayak
manggil-manggil orang. Kami ngomong aja ke satu orang, nanti udah banyak tuh yang bakal mau bantu kami. Mouth to mouth. Oh iya. Apa tadi Bang? Mau tuh Mulut ke mulut. Jadi di sana nggak perlu bang, ayo sini bang, ayo sini bang. Jadi satu orang aja bang, ajak dulu yang lain bang, datang itu semua. Langsung ya. Kemarin kan siapa yang penanaman pohon itu? Oh iya, karang Iya, dari semester 5 ya kan? 4 atau 5 itu ya. Ada program Green penanam pohon Influence. Green Influence di Gajah-Bobok. Jadi kami kerja sama Karang Taruna. Kami bilangin ke satu orang aja udah datang. Udah 10 langsung orang. datang Iya, udah ya. gitu. Iya sih. Solidnya di situ. Berarti Karang Tarunanya pun memang masih ini ya, masih berkontribusi dari di desa di situ. Apalagi kan kami punya proker tambahan kan yang di luar dari promosi digital. Kami itu ada ngebuat kayak paku jalan. Paku jalan maksudnya kayak mana tuh Kak? Paku jelasin. jalan. Apakah jalannya di paku, ditaruh Pembatas paku? jalan sih, lebih pembatas jalan gitu. Iya, jadi kan sebenarnya kan mau akses untuk masuk ke desa itu minimnya cuman penerangan jalan. Kalau malam itu kita benar-benar nggak Malam, kelihatan iya. jalan. Oh, lampu jalan gitu Iya. belum. Kan masuk ke dalam desa itu kan gelap dan tekongan serta turun-turunan juga. Jadi nggak kelihatan. Jadi kami inisiatif buat paku jalan. Paku jalannya itu buat dari bambu, kami cat, terus kami stiker reflektor. Stiker reflektor ini kalau kena cahaya dia terang. Oh, iya. Pernah lihat nggak kalau di jalan-jalan desa? Pernah. Jadi ya kami buat sedemikian rupa biar masyarakat nggak nampak lah istilahnya. Setidaknya nampak lah. membantu lah Iya, ya. membantu pengganti lampu jalan gitu. Dan bambunya itu kami tuh dapat dari masyarakat di sana. Tuh. Berarti orang kakak menyampaikan, mereka langsung ya udah. Kayak, ini bapak ini ada bambu, ini si teman ini ada bambu gitu. Jadi kami kayak boleh nggak minta bambunya? Oh boleh. Bahkan mereka yang ikut bantu motongin, Iya, bantu motongin. bantu ngangkat Pick up atau mobilnya juga dari masyarakat. Dari Berarti mereka. pas ya, sebenarnya mereka mau, cuman butuh dorongan. memang Harus Benar, ada gitu. ajakan aja gitu. Iya. Sayang, tapi tetap menarik juga ya. Maksudnya nggak bakal hilang sih kalau sebenarnya kalau masih didorong gitu. Tapi takut juga bakal hilang gitu. Tapi semoga enggak lah ya. Semoga mereka menjaga sih proker-proker kami di sana. Berarti UMKM-nya apa aja tuh Kak? Produk-produk kita? Warung kopi ya, Do ya. Iya. Itu paling banyak sih. Di sana paling banyak warung kopi sih karena kopi di sana itu khas dia. Asli Rasanya ya. juga ya, rasanya Beda. juga khas beda sama yang memang di kopi Medan atau kopi di luar lah. Bahkan ada salah satu warung kopi yang kopinya itu udah didistribusi ke mana ya, Do? Ke hotel. Ke hotel. Hotel. Lumayan berbintang Di juga sih Samosir, hotel. di Samosir. Hotel di Samosir, salah satu di Samosir. Jadi orang hotel ini pesan per bulan sampai itu 10 sampai 20 kilo lah per bulan Kopi pesannya dari mereka. ke warkop ini. Wah keren sih, hotel-hotel ternama ya. Ya, Iya. bintang 5 juga tuh. nggak salah. Jadi kami dari kopi itu juga masuk ke proker kami buat kayak logonya lah. Logo Untuk packagingnya branding gitu. packaging dia gitu. Oh, Jadi ada namanya loh kopi itu. Kalau misalkan mereka ngasihnya ya udah No name. gitu aja kan, no name. Nah jadi kami bantu untuk nge-branding kopi itu sih, buat packaging, terus buat logonya gitu. biar lebih menarik Iya, lagi ya. Biar lebih tahu nih punya siapa sih kopinya iya. dari mana gitu. Tapi aku agak heran loh, kok ada produk cuman nggak dikasih nama, sayang banget ya. betul. Sayang kali Padahal loh. kopinya mereka sangrai di situ dan Giling di situ. digiling di situ. Cuman nggak ada namanya, no brand. Iya sih. Jadi mereka jual ke hotel ya dibungkusin aja Ya pasti. gitu-gitu aja Iya, gitu ya. per kilo. Kalau tadi ada orang jahat gitu, Bisa tahu jadi nggak ya namanya Iya. itu branding. Taruh nama kasih jual mahal bisa. Iya, itulah dia. Itu loh kurangnya edukasi tadi. Iya. Berarti pas orang kakak maksudnya ngasih ide ini harus kita buat, mereka langsung mau gitu, setuju. mau. Kenapa sih mereka nggak kepikiran buat itu? Tantangannya di mana? Yang hal yang mereka pikirkan sehingga mereka agak sulit bikin itu. Mungkin biaya lagi kan mereka mikirnya kan gimana cepatnya aja gitu, gimana cepat dapat duit. Aku jual sekian pun nggak bakal ngaruh juga ke penghasilan gitu. Jadi ya udah seadanya aja gitu. Nggak perlu sampai mikirin brand apa segala macam. Padahal itu penting. Iya, padahal Sebenarnya itu penting. belum tentu maksudnya belum tentu stok di Medan ini aja belum tentu kan. Mungkin bisa sampai mancanegara. Betul. Karena itu kan betul-betul maksudnya hal yang mereka hasilkan gitu. Karena memang kualitas kopinya bagus. Bahkan sampai merek ke desa itu kurang lebih ada 3 kilo loh. Banyak orang merek yang ke warkop di itu situ. cuman ngopi doang. Habis itu pulang gitu.
Ngopi Memang- doang. Iya, ngopi doang. Ngopi doang. Warkop ngopi doang. Ke Pangambatan ngopi doang. Warkop tuh nggak pernah sepi di situ. Iya. Oh iya. Wih. 3 berderet atau 4 ya. 4 berderet warkop tuh rame terus tiap hari. Sekalipun warkopnya depan-depanan. Kalau Kita sekali tetap minum dua-duaan kopi berapa tuh Kak? Murah. Murah sih. Murah. 5.000, 8.000 doang. Padahal kita tahu kopi Iya, Iya. kopi mahal kan. mahal. Iya itu tadi. Itu potensi desa itu memang. Iya iya. Daripada ini, mending lah, udah anak Medan ayo ke sana. Yang suka ngopi ya kan. Udah itu desanya pun asri, bagus gitu kan. Ngopi sambil nengok-nengok ini pemandangan, beuh. Udah lah. Apalagi udaranya sejuk kan di sana. Oh di sana dingin ya Kak? Oh, dingin banget. banget. Dingin Wow, banget. wow. Bisa tembus sampai 17 derajat lah, 17-18 malam. Malam tuh bisa kadang 16, maaf 14, 16. 16. Kami 2 selimut masih kedinginan. Di situ ya serunya juga ya. Apalagi yang belum terbiasa ke udara dingin. Satu rumah kecil itu ibarat kayak pakai AC sentral. Oh alah. Gitu. Bahkan jujur aku sama Kasih sempet demam ya Kan sampai seminggu demam di sana. Iya. Demam. ganti-gantian yang sakit tuh Aduh. yang flu, demam karena kan nggak terbiasa sama Iya, udara di sini. iya. Kita tahu lah pancing ini panas Iya, apa. Medan dibanding- ini ya. Medan lah. Udah Perubahan macam di cuaca. atas gitu Iya, loh. Kalau Valdo motornya. kan dia udah terbiasa memang orang Akam Akam gitu. sih, biasa. akam sih. Kan Jadi sih dia- ya. Apa sih kedinginan lebay banget. Geli doang ini. Ih, nggak boleh gitu loh bang. Tapi dia baik loh, dia mau tiap malam tuh ngebuatin api buat kami Oh, bakal kedinginan. wow. Itu wajib sih tiap malam, kalau enggak ya beku sih. Asli. Iya. Apalagi musim hujan. Wah. Kalau kemarau nggak terlalu lah, masih bisa di atas udah 17-18 derajat. Oh, Kalau kemarin kami hujan, pas hujan, pas Iya, musim kami hujan. datang Hujan. musim hujan. Tapi walaupun hujan nggak ini kan nggak menyangkal keindahan alamnya nggak ya. Makin bagus, bagus. makin bagus. Karena kabutnya tuh kayak benar-benar Iya. turun gitu. Jadi itu apa tadi gajah bobonya gimana? Tetap nampak juga? Kalau kita di bawah kita nggak kelihatan, tapi kalau kita di Gajah Bobo kita ngelihat View-nya bawah tuh. itu kayak kita tuh di atas, Iya. di bawah tuh Kan awan semua gitu. danau kan dikelilingi sama gunung. Jadi gunungnya itu berembun. Jadi memang bagus Berasa view-nya. di itu kayak video dracin-dracin itu nggak? sih? Kita kayak lagi di Jepang gak sih ini? Iya iya. Ih, keren sih ya. Oke sekarang kita masuk ke segmen santai yaitu cerita cepat FPS. Aku akan memberikan beberapa pertanyaan singkat dan kakak abang harus jawab secara spontan. Waduh. Spontan. Cepat gitu loh maksudnya. Siap nggak sih? Apa ya? Siap. Nggak semangat. Siap gerak. nggak? Siap banget. Siap nggak? siap. Oke. Ini cepat ya langsung ngomong aja nggak apa-apa. Waduh, takut salah ngomong lagi. Iya lagi. Oke, kasih mulai ya. Tempat paling indah yang kakak lihat selama di Pangambatan? Sampai cuma. Gajah Bobo. Siapa Juma? Sopo Juma Gajah Bo. Tadi aku belum dengar Sopo Sapo Juma. Sapo Juma itu apa? Sapo Juma itu sebenarnya Kayak kafe gitu. dulu itu dia taman bunga. Taman bunga. Cuman karena ya taulah wisatawan datang main ngasal aja, main diinjak, Oh, iyalah. nggak tahu aturan. Terus taman bunganya ditutup, diganti ke yang baru Jadi dengan cafe. view Danau Toba. Di situ ada cafe, ada homestay juga di Oh, Sapo Juma. View-nya bagus, view-nya langsung ke Danau Toba. Jadi bisa ngopi sambil Betah banget Iya, kalau betah udah banget. duduk di situ Kalau beneran udah nggak mau pulang. Nggak tahu ya, padahal kayak cuma landscape Iya. ya udah sama apalagi aja. tempat doang, tempat Tempat apa, nongkrong coffee Iya, doang. Iya. Cuman Dari karena- sebenarnya kalau view dari Lokenburn itu juga sama, Sama, gitu. sama. Cuma Cuman nggak tahu kenapa memang di bawah pohon, angin sepoi-sepoi, ngopi. kalau Loken kan mungkin udah lebih ke modern Iya, ya dong. modern. iya Kalau dan Sapo lebih dia- terkenal juga nggak sih kalau Sapo Juma ini baru dengar gitu loh. Sapo Juma itu artinya apa, Bang? Itu bahasa apa sih? Sapo itu sebenarnya tahu nggak pondok? Oh, sopo. Sopo, pondok. Sopo Juma- itu bahasa Batak kan? Iya, Sopo Sopo. ya. sopo, sapo. Sapo. Bahasa Karonya sapo. Oh, Jadi sopo beda-beda bahasa- dikit iya, ya. sopo bahasa Batak Toba. kebetulan aku Batak Toba juga Bang, jadi aku tahu Sopo. Sopo. Kami juga sopo. Makanya itu uniknya. Tapi Di kok Simalungun sopo. Di Simalungun sopo juga. Oh, Abang Simalungun. Iya. Di Jawa apa ya? Jawa nggak ada aja. Oh, iya. Iya, iya. Kan bahas Pambat. Oh, gubuk. Gitu. Jadi sopo Juma. Juma kan ladang. Jadi pondok yang di ladang lah. Hmm. Dia memang ngambil bahasa yang unik-unik dari desa itu Iya, lah, Sopo unik kali. Juma. Padahal di dalamnya bunga. Bunga aja gitu sama. Kafe plus bunga gitu. Spot foto bunga.
Kalau dari persepsi kita ya, sebenarnya kalau orang udah masuk ke Sapo Juma tuh pasti orang bakal lebih milih ke Sapo Juma daripada ke Loken Band. Betul. Cuma kan promosi yang kuat mungkin sering di Loken Band Loken ya. Band, iya Sering. Karena konsep-konsep Belandanya itu. Tapi sebenarnya kalau untuk memang untuk duduk, untuk chill Santai atau apa. itu di Sapo Juma. Lebih. Itulah kerennya tadi program orang abang tadi promosi ya. Terus kalau Sapo Juma mungkin orang kalau lewat kan, itu kan Sapo Juma, terus Loken ya Loken, gitu. Nah orang tuh ngelihat dari luar tuh Sapo Juma memang nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Karena bunga-bunga Kayak cuma semua dari ya luar. udah orang ngelihatnya cuma itu taman bunga. Oh, Tapi kalau udah masuk baru kelihatan. Kita mungkin juga mereka iya. mungkin mereka berpikir gini, bunga doang Iya, di iya, samping rumah benar. pun kita bisa Benar. bikin gitu ya. Terus juga harga makanannya lebih Affordable. affordable di Sapo sana Juma ya. gitu. Untuk Pasti nggak mau kalah kayak gitu, duh. Karena kayak Loken itu kan ya memang basisnya konsep luar lah. Iya, Karena kan iya. ada bangunan Eropa. Iya. Itu memang mayoritas ya pengusaha-pengusaha doang yang duduk. Beda sama Sapo Juma. Sapo Juma itu ya orang-orang lokal, orang-orang sekitaran desa. Namanya gitu. aja udah sopo ya, Sopo, lebih ke ya. budaya modern, kok modern tradisional. Tradisional. Sedangkan kalau Loken kan udah memang ya secara bangunan juga dia kan udah modern, Iya. udah ada kincirnya, ada apa kaca. Yang kaca ya dia. Kaca itu ada lagi di Maulana, jembatan kaca di Maulana. Itu Maulana lebih Cafe. bagus view-nya kalau di Iya. Maulana. Maulana di mana? Maksudnya? Setelah kan Sapo Juma dulu, Loken, kemudian Gajah Bobo. Gajah Bobo, kemudian Maulana. Maulana. Berarti pas ya yang kasih bilang tadi kalau wisatawan ke sana nggak bingung lagi harus Iya, kemana. benar. Betul. Homestay Udah berderet di sana Mau kawasan cari coffee shop udah ada. kawasan wisata. Jadi objek-objek wisata itu udah berderet, tinggal pilih aja mau kemana. Mau ngopi pun udah enak, murah lagi. Aduh, enak lagi udahlah. Bener. Mau makan buah, mau makan apa, semua lengkap loh. Mau tengok Danau Toba, udahlah. Iya. Ih, Kita nggak kangen perlu deh. jauh-jauh, nggak perlu jauh-jauh ke apa ya? Iya. Belum lagi kalau musim mangga. Wih, ada mangga ya? Bukannya mangga tongging ya? Mangga tongging, tapi kan Mangga dia tongging. mereka naik ke atas juga, apa jualnya. Tomat di pinggir jalan ada, jeruk. Itu Berarti oleh-oleh situ. selama orang abang di sana dikasih lah ya, enak lah ya. Iya. Alhamdulillah. Ada aja tuh yang datang tuh kantor, anak-anak lah, ibu-ibu. Iya. Ada yang ngajak ke ladang juga ada. Oh iya. Yuk datang ke yuk gitu. Sering sih kami ikut mereka berladang. Iya, nanam. Biar sekalian belajar juga ya kan. Sekalian panen sih sebenarnya. Oh, panen. Kami yang panen Iya, jeruknya. iya. Tapi belajar juga sih cara Iya. nanam. Oh, edukasi ya. Sini Keladang berpangan, tangan tanam kosong. bawang. Keladang tangan kosong pulang bawa goni. Wih, iya iya iya. Tapi itu beneran tau. Oh iya. Malah Kak, kenapa sih nggak ngajak aku? Masih BC. Oh ya, ini pertanyaan lagi ya. Ini jawab cepat juga ya Kak. Jujur ya, ini jujur ya. Aduh aku takut deh. Pasti ada lucunya. Momen paling lucu selama kegiatan FPS. Paling lucu. Paling lucu. Gak apa-apa. Aduh, kenapa paling lucu ya? Mau selama di tempat tinggal atau di mana gitu. Aduh, mau bahas ini tapi kayaknya nggak boleh gak sih? Tapi Gak apa-apa, mas aja. paling lucu gitu lah. Paling lucu, apa ya? Sebenarnya nggak banyak yang lucu karena kami memang orang-orangnya lucu semua. Iya, Tiap hari ada aja gebrakan. Oh, kayaknya momennya itu yang dimana kayak kan ini di Desa Pangambatan, jadi momennya itu yang benar-benar kita nggak bisa ngelupain gitu dan lucu gitu loh. Ini nggak bisa dilupain sini. Aduh semua lagi gak bisa dilupain. Oh ya, Nggak terlupakan memang. satu aja dong. Ayo satu aja. Oh, yang, Aduh yang mana sih? yang ini, Ayo Yumi. Kok masih pemikiran gak sih sama aku? yang ini, yang sayur. Yang ada ngetok. Oh my god, iya, itu lucu itu. banget. Apa? Itu mungkin tuh minggu-minggu pertama kan. Jadi ada sebagian yang ngedrone desa. Jadi yang di posko itu cuman berdua, aku sama si Yunike. Jadi kami tuh kayak inisiatif masak dulu nggak sih? Abis mereka pulang kan makan enak nih, kayak iya. gitu makan bareng. Kasih tau dulu, di situ ada si Payu. Nah di situ Akamsi, ada Akamsi, ada Akamsi. satu Akamsi tuh baik banget namanya si Payu, Udah sering kayak banget adik kami banget. bantuin masak buat kayak Payu bantuin ini, dia tuh mau gitu. Jadi kami bertiga sama si Payu ini. Jadi kayak kami masak nih kan, kami masak dengan hikmah, tiba-tiba ada orang kayak kami kayak kenapa ini kenapa? Karena kami lagi dengerin lagu yang kenceng banget kan. Tapi apa nggak boleh dengerin lagu ya di sini ya? Kenapa ini, takut kenapa? salah, Kayak, biasa. Hoi, kayak, kenapa Kayak ini? ini mau dilabrak. Gedor-gedor. Tapi kenapa? Kita kenapa ya kak? Kita kenapa? Kita buka, waktu dibuka pintunya ternyata ini mau ngasih sayur. Tapi dia panggilnya kayak, wah, kayak, ini
ini kenapa? Kok gitu? Kita dilabrak Mungkin nih gitu. belum kebiasa kali ya sama orang-orang sana memang kayak gitu caranya kali. Tapi ini ada juga satu momen, mungkin ini bisa dibilang jahat ya kaminya. Tapi Aduh. kayak kami pulang dari SD kalau nggak salah habis ngajar. Kan tuh bener-bener capek ngurus energi kayak aduh ketemu sama anak satu SD tuh kayak Kebetulan anak SD di sana tuh kecintaan banget kayaknya sama kami. tiap detik Oh, ya? tuh kayak Biasalah caper-caper gitu Iya. nggak sih? Ya Yang ampun. datang itu nggak satu orang, satu geng. iya Kok satu sekolah kan? Satu sekolah, satu kelas. Bener-bener rame. dan itu kayaknya itu di satu momen yang sama ya mereka tuh ngedrone juga jadi kami kayak sama si Unicorn kayak duh anak-anak lagi capek nggak mau buka pintu terus kayak udah biar aja gedor-gedor pintu kita sembunyi ada satu ruangan kayak tempat-tempat nyimpan barang kami sembunyi di situ tapi si Payo ini dia ngintip Dia, kak mereka kasih sayur kak ternyata terus kami kayak tiba-tiba keluar kayak maaf ya habis tidur jadi nggak kedengeran karena kami tahu dia ngasih sayur jadi kami kayak maaf makasih ya Berarti enak lah ya selama di sana orang kakak pun nggak mengeluarkan banyak biaya juga karena dibantu kan. iya karena ketua kami juga ngasih sayur sih Akam sih ya kan. Iya. Kebetulan ketua ini kan ladangnya juga lumayan. Adalah Nanti abang ini ngajak orang kakak ke ladangnya sekalian ini, enggak? kami yang menghabisin ladangnya sebenarnya Pokoknya kalau sayur habis beliau ini pulang. iya Untuk Do mau menguras kentang oke uang ambil kentang Bahkan ada satu momen aku berempat sama Valdo juga kita pergi ke Paja. Itu mamanya Valdo kan di Paja. Mamanya super pol baik banget. Iya. Begitu datang, ambil apa yang mau dibawa? ambil nak. Kita mau enggak jangan tante kami bilang gitu kan. Nanti dia, udah nggak apa-apa ambil. Beneran ya kami habisin. Jualannya tuh bener kami habisin. Bener-bener semua disuruh bawa. Tumpur enggak sih bang? Enggak. Ya kami kan pasti mikirnya ya gitu udah kalau dong. itu kami mau lagi dong kami mau lagi sekarang nih lagi Kan nih udah posisi sore, udah. Habiskan. Sebenarnya bukan masalah untuk ngabisin ya, bawahnya ini sih yang bingung. Iya. tapi kayak agak ada sedegan gitu gak sih Kayak ngerasa, ini kita nggak tahu diri nggak sih? iya benar Bener lagi. Makanya soal sayur mayur di dapur itu nggak pernah habis stok. Pasti ada aja tiap hari. Dia nggak sampai bingung masak apa itu lah. Saking banyaknya jenis masak yang mau dimasak. Kan kami gini ganti-gantian masak. kami ada piket gitu piket masak nih Pakai piket. Oh harus piket pokoknya ya. yang cowok juga gak bisa masak ikut. harus bisa Harus ikut. Betul sih. Aku setuju sih itu. Bener. Tapi kebetulan kelompok kami pandai-pandai masak tahu. Betul. Mau yang laki-laki juga. makanya kami kalau ngumpul makan kami ngerosting kayak ini kurang asin Iya. Ya, tapi Ini kan nasi kelebihan. dari situ belajar, banyak belajar dari kesalahan. Harus sabar lah ya bang ya, ngadapin cewek-cewek ini betina-betina ini. kami yang sabar ngadapi mereka sebenarnya ya Oh iya. kami ya Justru masakan kami yang sebenarnya banyak dikomplain. Ini sambelnya kurang pedes. iya Ini sambelnya keasinan. Ini sambelnya Tapi emang ya, ini nasinya kurang mateng nih nasinya Kondom nggak sih? Udah sama saja. Dan paling ribut itu urusan cuci piring sih. Itu Paling paling malas kayak, memang. Enggak, aku gak mau cuci piring. Paling malas sih memang. tapi tetap harus karena kan Iya. udah piket. Iya. Wajib. Nanti makanya pakai apa coba? Masa pakai tangan? Nah. Gak mungkin beli kertas nasi kan tiap hari. Iya. Tumpur. Oke. Nih pertanyaan lagi. Cepat ya. Makanan lokal yang paling kakak suka di sana. Ayo jawab. Namanya yang dibungkus Bungkus apa? bungkus daun pisang itu. cimpa Iya gak sih? Iya, Makanan sumpah. khas Karo Yang ya? di Horja Tahun itu. iya cimpa Itu pertama kali aku makan sih. Oh iya? Sumpah. Iya. Dia kayak apa Dia ya? Dari mana? tepung, tapi dalamnya itu kelapa campur gula merah. Iya. Itu enak. Ya aku pernah coba juga. tapi itu agak ada lapet rasa tau nggak pedesnya lapet? gak sih Iya, nah kalau itu di Batak lapet kan katanya. Sejenis itu, tapi dia Tapi ini gula rada me- pedes. Iya. Ada Di pedes-pedesnya. Itu pedesnya dari apa sih, Du? dari ini. apa? merica nggak ya? Merica, termasuk merica sama lada. bukan sama ya merica sama lada Beda lah, merica sama lada. Sama tau. Oh iya, dasar laki-laki Dalam. apa ya? anda liban nggak mungkin kan Enggak. Enggak, pedes banget. Lupa aku. Itu sih. Kalau aku ini sih, memang gak terlupakan sih dari dulu, dari kecil. Ya memang teh, susu. supen Teh, Nice. susu. Teh Jadi itu, susu. iya teh susu. Di sana uniknya tuh, susunya banyak, bubuk tehnya ini keras. Bukan bubuk teh kayak di Medan ya, teh Ini memang biasa. pure teh gitu ya. Memang pure teh. Keras maksudnya kayak mana? Sampai Kerasa sampai hitam banget pekat gitu. dia. Bubuk tehnya jadi sampai hitam pekat. Oh
Oh, jadi teh sosro gitu gak sih? Enggak. Bukan. Bubuk teh. Memang teh asli, memang teh yang Bubuk teh ya. betul belum dicampur Masukin apa-apa. ke saringan, masukin bubuk tehnya, terus disiram pakai air. Oh, nggak ada ininya, nggak ada kayak apa sih namanya itu, kertas-kertasnya itu nggak ada ya? Nggak ada. Memang pure bubuknya yang disaring, bubuknya. Jadi hasil air dari bubuk ini campur susu. Beh, lu harus cobain itu. Teh susu. Memang nggak pakai gula sih, tapi susu Susunya. kental manisnya ini yang kayak Yang buat banyak banget. Langsung ini ya sih. Tapi kayaknya kalau orang yang nggak suka susu kurang. kurang. Karena Tergantung susunya ke tuh dirinya benar-benar aja. Iya. kental banget. Ya kalau mau menu lain kopi tadi lah. Itu wajib coba itu. Kopi Kopinya. susu sih. Pekat, Kopi susu. wangi. Iya. Kopi Arabica loh kok kayak. Iya, Arabica jadi Enak kopi banget. susu enak. Seharga goceng 8.000. Betul. Gak bisa aku berkata-kata, apalagi teman-teman di sini mungkin pasti banyak tuh yang suka ngopi, udahlah kesana aja daripada kesini kan itu. Oke, kalau disuruh kembali lagi ke Pangambatan mau atau tidak? Mau lah. Mau. Mau ikut dong, Ayo. Mau lah. mau ikut juga. Tinggal kami tuh waktu di sana tuh ya, waktu pas perpisahan nggak yang terlalu sedih-sedih banget. Kan? Gak ada yang nangis, gak ada yang Nggak nangis. ada yang nangis, nggak ada yang apa. Kenapa? Kenapa tuh? Sok kuat gak sih? Maksudnya kayak oh ya Cewek udah. cool nih, cewek cool. Iya kayak ya antar juga bisa kok kesini lagi. Tapi giliran waktu kami penjemputan, kan kami dijemput Setelah, nih naik iya. mobil. Baru mau jalan keluar desa. Kok semua pada diem ya, pada hening. Kebetulan di mobil tuh yang perempuan-perempuan nih, sama Samuel juga ya, Iya, Samuel paling sama belakang. Samuel yang laki ya. Lawrence, Kasih. Aku kebetulan di tengah tuh Yunike, aku sama Kasih. Kok pada diem? Si Yunike ngadep ke kanan, ini yang ngadep ke kiri, yang belakang satu. Kok diem ya? Ini aku juga udah ngerasa, pas keluar tuh, ya ampun kok sedih banget ya, kayak mau nangis. Kok tiba-tiba, Semuanya kayak, iya, kayak udah Padahal pada nangis. Bener-bener Sehari udah pada sebelum nangis. perpisahan itu semua ketawa-tawa kan Iya, kami buat acara makan-makan, bakar-bakar, kami buat acara bakar-bakar. Malamnya tuh nggak ada karaokean, masih nyanyi-nyanyi ketawa-ketawa. Bahkan waktu ucapan terima kasih apa kayak ya udah say Ya, thanks say aja, thanks. nggak ada yang Mengutarakan kayak isi apa hatinya juga nggak ada, gitu. udahlah gitu aja ya. Pas pulangnya tahu nangis semua. Si hidup karena mesin kan, mobil. Langsung putar terasa kepala sih. mobil langsung terasa. iya memang kan di mobil nih udah mau berangkat, udah mau Iya, keluar dari apalagi zona itu. kayak adik-adik SD yang sebenarnya Iya, selama ini tuh kami kayak rada kesel itu kayak jadi kangen sama mereka gitu. Iya, mereka iya, bahkan sampai kami kelar FPS, mereka kami nggak tahu ya mereka dapat WA kami dari Iya. mana. Sering banget ngechatin. Mereka mikirnya tuh kami tuh tinggal di situ terus kami lagi pergi. Jadi kapan balik? Kakak kapan pulang? Kakak kapan sini, kok kakak nggak ada di sini? Aku Terus yang sampai buat ini di chat. sakit. Aku di WA kepala dusun. Gimana tuh? Kepala dusun ini kan kepala dusun 2. Jadi kukira bapak ini yang WA aku. Rupanya nanya. Bang, kayak mana kabar bang? Sehat bang? Alah. Kenapa itu pak? Aku bilang kan. Aku ini bang, anak bapak kepala dusun. Oh alah. Bahkan ada sampai yang VN, kakak kapan pulang? Kami rindu. Jadi kayak, ya ampun. Ada yang ngasih surat lah. Iya, Aduh, itu tiap kami hari. kebanjiran surat. Surat. Sih. Kebanjiran surat, kebanjiran hadiah. Tiap sore ada aja yang nganter Nganter surat. surat. Nanti yang udah nganter 5 kali nganter. Kak ini surat lagi, kak ini surat lagi. Lucu-lucu sih kali. mereka. Mereka tuh bahkan surat yang aku dapat ya. Anak SD pemikirannya itu bisa say thanks tuh sampai yang dari hati. Betul. Mereka sampai aku doain semoga aku kan sering dipanggil Kak Bayangin Yumi. anak SD kelas 1. Anak SD. Baru baca nulis loh itu. Tulisannya aku gak baca. Iya, tapi terus aku tahu kayak aku doain semoga Kak Yumi sehat-sehat. Anak kecil loh bisa say thanks, makasih ya kak udah ngajari kami. Kami doain kakak selalu sukses, kakak selalu sehat. Kayak gimana ya pemikiran anak kecil loh bisa sampai mereka tuh say thanks sih biasa kan kayak ya udah makasih ya kak. Ini mereka sampai benar-benar ngedoain. Kayak itu sih yang aduh nyentuh banget. So sweet banget lah Iya, sih. bahkan mereka kayak buat kayak main-mainan gantungan kunci itu isinya foto-foto mereka. Kayak foto mereka loh dikasihin ke kami. Kayak kak jangan lupain kami ya. Ngasih pulpen banyak banget. Kami kebanjiran pulpen sih. Buat apa sih pulpennya? Gak tahu Kak, mereka tuh ngasih. Mungkin mereka masih bisa ngasih itu aja ya, pulpen. Iya, dibungkus-bungkusin kertas, dibungkus-bungkusin kado. Itu sih. Itu makanya kan kami sebenarnya ada program edukasi ke SD. SD di sana kan ada 2 sebenarnya. Cuman satu lagi agak jauh ke atas. Oh, Karena nggak sempet waktunya 40 hari. Jadi kami edukasinya itu cuma 1 SD. Dan
aku baru tahu kalau kepala desa sebelah, kepala dusun. kepala Sekolah. kepala sekolah desa Kepala. desa satu lagi komen juga ternyata iri juga Mau kenapa kami juga, ya. kenapa kami nggak ini, mohon maaf lah terpaksa kan, mohon maaf Bu, kami cuma ada waktu 40 hari, waktunya nggak cukup Apalagi untuk kami kan edukasi. cuma 7 orang ya, Dok. Betul. Bahkan kami ngajari satu kelas tuh 1 orang. Ya, karena kami masuk semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 7. Kelas 6. 6. Kasih sih yang Kelas berdua sama Yunika kebetulan. Oh, iya tapi di Karena akhir menghadapi anak sendiri. kelas 5. Tapi mereka ini loh, sekalipun mereka yang namanya anak kecil pasti anak SD tuh bandel. Iya, Tapi giliran kita ngajari mereka Mau. tuh Mereka gimana antusias ya? loh. Antusias banget gitu. Mungkin Bener-bener ngikutin. Aku tuh ngelihat kayak anak-anak SD di sini ya sama di desa. Aku pikir kayak mereka tuh bakal yang kayak bandal, nggak mau kayak nggak mau belajar gitu, Iya, iya. nggak peduli gitu sama yang kita terangin. Ternyata mereka excited, Iya. kayak tahu nggak bahasa Inggrisnya ini apa? Mereka kayak Cari kak aku, kayak loh, Rebutan. mereka Iya. mau ya ngejawab gitu. Apalagi kita tahu anak zaman sekarang itu kan pasti lebih fokus HP. Iya, Tapi di sana kebetulan enggak. anak di sana enggak tahu. sana Iya, itulah. Tidak. Mereka bener-bener HP itu nggak pernah nomor ngeliat belakang anak itu. kecil megang HP tuh kami nggak pernah. Berarti lebih suka main di Ina ya di Betul, luar. di halaman ya. Ya memang mending memang kayak gitu sih. bantu kupas-kupas bawah. Ah, gitu, iya. Bayangin anak-anak SD kerja kupas bawang. Hmm. Dia digaji berapa itu ya? Dia per kilo dia. Iya. 2000 nggak salah ya per 2000. kilo. Anak SD udah Per- kerja, iya. udah tahu kerja gitu ya. Iya. Kan lumayan juga itu. Untuk uang jajan. 5 kilo dapat 10.000 kan lumayan Iya, ya. iya sih. Daripada tadi dia main HP gitu, nggak Memang bisa ini. asli sih kami nggak pernah ngeliat mereka tuh pegang gadget atau apa. Kalau zaman-zaman sekarang kan banyak itu. Iya, kita tahu lah ya. Oke, dari semua pengalaman kegiatan FPS di Pangambatan memang cukup menarik ya, apalagi momennya sangat berkesan. Betul. Nah, apa pelajaran paling berharga yang bisa kakak sampaikan kepada, ini pengalamannya pelajaran pengalaman dan yang paling berharga dan bisa kakak sampaikan kepada penonton? Dari Valdo dulu kali. Pengalaman pelajaran ya. Ini pelajaran yang biasa didapat ya. Pribadi. Ya, Pribadi. semisal gini, pelajaranku buat kalian jangan ini sih, lebih ke ini gitu-gitu. Enggak, Untuk siapa? Untuk masyarakat. ya untuk penonton Obvious, gitu. oke. Untuk yang paling berkesan di sana itu kan cara pendekatan sama warga desa itu bisa dibilang gampang kalau kita memang niat dan tahulah orang desa. Kalau memang misalnya khususnya orang Batak ya, modal marga aja bisa jadi saudara. Iya, betul. Contohnya aku kan marga Saragi, ada di sana Saragi juga bisa jadi bapakku dia. Iya memang. Nah, itu hebatnya itu, kesannya paling situ. Jadi kita pun senang gitu, gampang berbaur, jadi minta pertolongan apapun ke warga desa gampang gitu. Iya, nggak perlu takut-takut juga ya. Iya. Udah jadi keluarga lah. Bener sih, jangan takut interaksi. Kayak aku kan orangnya tuh kayak takut Introvert. gitu loh. Bukan introvert juga enggak. Tapi kayak Lebih- misalkan untuk ke orang baru tuh rada takut. Kayak Oh. langsung overthinking. Takut Dia nyaman salah. nggak ya? Iya, takut salah kayak juga. kehadiranku tuh diinginkan nggak ya? Apalagi, mohon maaf ini bukan singgung agama. Di sana kan mayoritas Kristen. Aku kan di sana selalu pakai hijab. Aku tuh berpikir mereka tuh bakal sebelah mata sama aku. Rupanya, Mereka tuh sangat menghargai aku. rupanya menghargai. Iya, kayak misalkan even aku lagi di posko, aku nggak lagi nggak pakai hijab, mereka kayak, ih nggak dipakai hijab, mau pakai lah gitu. Oh. Apalagi kalau waktu sholat, kau nggak sholat atau apa gitu. Bener-bener sengaja itu loh. Even kami kayak keluar-keluar, mereka juga kayak yang ngejagain. Nanti kalau ada apa-apa ngomong, kalau ada yang ngapa-ngapain bilang gitu. Kayak aku di sana bisa jadi diriku sendiri sih. Ternyata orang-orang tuh nggak semenakutkan itu loh. Iya. Ternyata aku bisa gini loh. Ternyata aku boleh kayak gini loh gitu sih. Makanya tuh tadi 40 hari sebenarnya kurang. Kurang ya. Kurang. Saking baiknya orang itu, kami itu aja nggak tahu cara berterima kasih lagi. Dengan cara apa kami berterima kasih sama masyarakat desa itu. Wah, keren ya. Ini terakhir nih, satu kata untuk Desa Pangambatan. Mulai dari Abang dulu. Satu kata untuk desa Pangambatan, keluarga. Keluarga, kakak boleh nih. Sama sih, keluarga. Keluarga. Kasih. Sama-sama. Kalau aku, oh iya. Kalau aku walaupun aku cuman masih dengar nih, apa ya, Terbaik unik, sih. menarik ya, menarik. Terbaik. Toleransi sih mereka. Oh, Iya, toleransi juga ya. Soalnya aku ikut pertonggoan tau di Iya. sana. Iya.
Pertungguan. Pertongguan itu bahasa Simalungun, kalau bahasa Bataknya pertenggangan. Oh, pertanyaan. Tahu. Dan mereka welcome aja. Ternyata mereka welcome karena mereka tidak tahu kok saya itu muslim. Oh, Mungkin bisa dijelasin kali ke penonton pertongguan itu apa. Kali aja ada yang nggak tahu. yang terkini. Pertongguan itu sistem perkumpulan gereja, khususnya di bahasa GKPS ya, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Pertongguan itu sebenarnya perkumpulan antara keluarga orang tua lah. Di setiap hari Kamis biasanya, Kamis malam itu ibadah Di rumah singkat gitu ya, di kan. rumah. Kalau Dia di muslim perwiritan lah. Oh, iya. Dia rocker dia, habis di rumah ini gitu. Ibadah dulu baru ada sesi ya untuk pengumuman info-info tentang gereja, terus ada snack makan pulang. Oh, Ini sih muslim yang Iya, rajin banget kasih pertongguan. ikut. keren. Selalu. Wajar. Bahkan Keren. yang Karena seru, nonis bener sekalipun terus itu nggak seru mau ikut. banget. Kayak selesai pertongguan nih kan, biasanya kayak ngumpul sama mama-mama di sana. Dan itu Berkombur. nyambung berkomburnya, Iya, kayak ternyata kamu ini ya, kok kamu mau kayak iya, soalnya seru kayak. Bahkan kadang yang nonis itu mager, dia yang paling semangat untuk pergi. Bener-bener semangat. Tapi nama kakak kasih kan? Kasih. Kebetulan aku pun kasih. Oh, jadi ada dua kasih. Dua di kasih sini. nih. Ada Kristen sama ini. Betul. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di akhir perbincangan kita hari ini. Dari cerita yang sudah dibagikan, kita bisa melihat bahwa Desa Pangambatan ini memang memiliki potensi wisata yang luar biasa, baik dari keindahan alam, budaya maupun masyarakatnya. Terima kasih banyak kepada kakak yang sudah berbagi cerita dan pengalaman menarik mengenai Desa Wisata Pangambatan. Dan semoga podcast hari ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Dan apalagi kita belum banyak yang tahu tentang Desa Pangambatan. Dan saya sendiri sudah cukup pengen ke sana. Dan semoga saya ke sana juga. Coba itu. Mungkin teman-teman yang di belakang juga pengen ke sana nggak sih? Mau nggak sih teman-teman? Kalian dengar nggak ya? Tadi tuh kopinya itu murah loh, kopi Arabica guys. Sudah kita ke sana, oke. Ini cukup menarik, asli nih aku bilang. Berikan tepuk tangannya dong. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Kasih Mustika Ratu Sihombing, izin pamit undur diri. Dadah.